Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, Baik. berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini ada yang tidak masuk? Gak ada Bu. Alhamdulillah. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai materi tenaga kerjaan. Tenaga kerja itu awalnya dimulai dari kata tenaga kerja. Yang tahu tenaga kerja itu apa? Ada Bu. Apa? Orang yang melakukan pekerjaan. Ya, tenaga kerja itu adalah orang yang melakukan pekerjaan. Nah, tenaga kerjaan itu adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, sesudah, selama masa hubungan kerja, baik dengan pekerjaan yang menghasilkan barang maupun dengan jasa. Ketenaga kerjaan dan tenaga kerja itu juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Yang mana ketenaga kerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Gak ada Bu. Tidak ada. Baik. Selanjutnya, ketenaga kerjaan itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, ada yang tahu nggak ini beberapa? Ada Bu. Apa ini beberapa? Tukang bangunan. Betul. Ini adalah gambar tukang bangunan. Jadi ketenaga kerjaan itu dibedakan menjadi beberapa bagian. Yang pertama berdasarkan pada sifat kerjanya. Tenaga kerja ini, contoh ini itu pekerja bangunan itu termasuk dalam tenaga kerja jasmani. Yang mana tenaga kerja jasmani adalah tenaga kerja yang dalam kegiatannya lebih banyak mengandalkan tenaga fisik. Ini kan seperti bangun ini kan menggunakan fisik kan. Jadinya itu tenaga kerja jasmani itu lebih mengutamakan pada fisiknya. Selain bangunan juga ada banyak lagi, contohnya seperti sopir angkutan umum itu, terus penyapu jalanan itu kan lebih mengerahkan tenaganya untuk bekerja. Yang selanjutnya ini ada yang tahu nggak ini siapa? Tidak Bu. Tidak. Ini itu salah satu direktur utama yang perusahaan terkenal di Indonesia. Ada yang tahu perusahaan apa ini? Nggak tahu? Gak tahu Bu. Ini itu direktur utama dari perusahaan Pertamina. Pertamina itu loh, BBM. Tahu kan? Iya Bu. Oh iya. Jadi tenaga kerja yang kedua itu yang berdasarkan sifat kerjanya yaitu tenaga kerja rohani. Tenaga kerja rohani ini itu lebih mengandalkan ide, lebih mengandalkan mengerahkan pemikiran, mengerahkan gagasannya untuk lebih banyak dalam bekerjanya. Seperti direktur ini sama contohnya, terus manajer. Nah, dan yang terakhir itu konsultan. Selanjutnya tenaga kerja yang kedua berdasarkan pada keahliannya. Nih, tenaga kerja terdidik itu tenaga kerja yang memerlukan kemahiran yang sudah terlatih dalam bidang itu melalui proses pendidikannya. Contohnya seperti dokter. Ini kan sudah terlatih, sudah terdidik. Jadi tenaga kerja terdidik itu orang yang sudah melakukan pendidikannya terlebih dahulu sebelum bekerja. Terus yang kedua, tenaga kerja terlatih. Beda ya terdidik sama terlatih. Kalau terlatih itu seperti ini, penjahit itu sudah terlatih. Dia sudah melakukan sudah melakukan latihan, sudah memiliki pengalaman kerja. Terus yang terakhir, tenaga
ya mungkin sebagian ada yang berpendidikan, tapi kan ini tidak memerlukan pendidikan yang tinggi gitu, terus juga tidak terlatih jadi otodidak gitulah istilahnya. Selain tukang becak yaitu ibu rumah tangga, pembantu rumah tangga itu juga tidak terlatih dan tidak terdidik. Terus tukang sampah juga memiliki keahlian yang otodidak gitu, nyapu jalanan gitu. Selanjutnya berdasarkan dengan proses produksi jenis ketenagakerjaan dibedakan menjadi 2. Coba dibaca, Mbak. Ya. Tenaga kerja langsung yaitu tenaga kerja di pabrik yang secara langsung terlibat pada proses produksi dan biayanya dikaitkan pada biaya produksi atau pada barang yang dihasilkan. Contohnya karyawan bagian produksi. Contoh dari tenaga kerja langsung itu terjun langsung dalam proses produksi suatu barang itu. Kalau yang tidak langsung, coba dibaca. Tenaga kerja tidak langsung yaitu tenaga kerja di pabrik yang tidak terlibat secara langsung pada proses produksi dan biayanya dikaitkan pada biaya operasional pabrik. Contohnya tenaga kerja bagian penjualan, marketing, dan periklanan. Nah, ini contoh dari marketing. Pekerjaan dari seorang marketing, dia kan tidak terjun langsung dalam proses pemasarannya, dia itu mengerahkan idenya, mengerahkan pemikirannya dalam bekerja. Dan kaitannya itu pada biaya operasional pabrik, kerjanya seperti itu seorang marketing. Yang selanjutnya yaitu masalah ketenagakerjaan yang terdapat di Indonesia. Tenaga kerja di Indonesia itu memiliki banyak sekali masalah. Salah satunya yaitu ini, tingkat pengangguran yang tinggi. Apalagi pada saat ini itu penganggurannya sangat banyak, sangat tinggi. Jadi setidaknya pemerintah melakukan menciptakan lapangan pekerjaan yang baru, yang lebih banyak lagi, sehingga dapat mengatasi masalah ketenagakerjaan yang terjadi, yaitu tingkat pengangguran yang tinggi. Selanjutnya, jumlah angkatan kerja yang tinggi. Yang ketiga, tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah. Nah, ini salah satu faktor utamanya, yaitu banyak orang yang bekerja tapi pendidikannya kurang tinggi, bisa dikatakan seperti itu. Kurang bisa lulusan kayak kurang pengalaman dalam bekerja gitu. Terus yang keempat, penyebaran angkatan kerja yang tidak merata. Dan yang terakhir, perlindungan kesejahteraan tenaga kerja yang belum maksimal, seperti kayak jaminan ketika kita melakukan bekerja itu belum sepenuhnya ada gitu, belum maksimal. Oke. Selanjutnya ini salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan. Coba dibaca. Menyusun dan mengawasi pelaksanaan berbagai peraturan ketenagakerjaan, meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, mengembangkan kesempatan kerja dalam negeri melalui transmigrasi dan penciptaan wirausaha baru, membina hubungan industrial dalam negeri dan internasional, mengembangkan kesempatan kerja luar negeri, perlindungan tenaga kerja. Nah, itu sebagian besar upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan. Pemerintah itu sudah beberapa menyusun atau menerapkan sistem tersebut dalam ketenagakerjaan,
sehingga seorang pekerja itu dapat bekerjanya dengan maksimal dan jadi dia itu tidak was-was gitu ketika dia akan bekerja, soalnya kan sudah memiliki ini perlindungan tenaga kerja dari pemerintah seperti itu. Oke, selanjutnya nah ini salah satu upaya yang dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja bagi seorang pekerja. Itu salah satunya ini contohnya seperti ini, mengadakan latihan-latihan atau job training bagi tenaga kerja yang memiliki kemampuan kerja yang baik melalui diklat, penataran, kursus atau mahakarya. Melalui diklat atau kursus yang sudah disediakan di sebagian desa-desa kan sudah menyediakan kursus-kursus guna untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja gitu. Banyak kan desa-desa juga sudah menyiapkan kursus-kursus yang sudah disediakan pemerintah. Salah satunya yaitu untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja. Terus yang kedua, pendirian ini lembaga pelatihan BLK. Nah ini BLK sama kursus ini sama saja yang sudah diterapkan di beberapa daerah atau beberapa desa itu sudah melakukan BLK pelatihan kursus yang kursusnya banyak, kursus menjahit, kursus seperti salon, memasak, dan kursus yang lain-lain itu sudah banyak yang diterapkan di desa-desa atau di daerah-daerah yang lain, atau bahkan di kota juga udah ada. Kursus itu biasanya kalau nggak salah itu dilakukan 1 bulan sekali atau beberapa bulan sekali gitu. Udah disediakan oleh pemerintah. Pihak desanya cuma tinggal mengajukan proposal, terus nanti sudah disetujui, terus nanti desa tersebut akan diberi pelatihan kerja. Terus yang ketiga, menyiapkan tenaga kerja yang mampu bekerja keras dan produktif dalam meningkatkan kesehatan melalui perbaikan gizi penduduk, memberikan jaminan sosial yang memadai dan menjamin kesehatan yang baik. Itu salah satu upaya pemerintah. Dan yang terakhir, menyusun kurikulum pendidikan yang dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas. Itu salah satu upaya yang pertama yang harus dilakukan pemerintah, itu harus seperti itu, supaya nanti lulusan agar kita bekerja itu menjadi sebuah tenaga kerja yang seorang tenaga kerja yang berkualitas nantinya ketika kita sudah bekerja. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak. Selanjutnya, kalau nggak ada, Ibu akan memberikan tugas analisis. Nanti bentuk 3-4 orang ya dalam kelompok itu. Nih, coba dianalisis, kan saat ini pandemi ini kan sedang berlangsung. Nah, banyak orang dan karyawan itu telah kehilangan pekerjaannya, seperti karyawan yang di PHK secara paksa. Nah, itu coba analisis bagaimana caranya agar dapat mengatasi pengangguran itu selama pandemi ini berlangsung. Oke, saya beri waktu kalian 10 menit ya, coba kerjakan. Kalau nanti ada yang ditanyakan, bisa nanti setelah ini menemui saya di ruangan atau enggak pertemuan berikutnya juga bisa ditanyakan. Gimana, udah selesai mengerjakan tugasnya? Sudah, Bu. Oh, cepat sekali. Mana coba. Ini, Bu. Ayo yang lain nyusul ya. Iya, Bu. Bebas kerjainnya, boleh di AVS ataupun di folio, bahkan di buku juga bisa. Yes. Udah selesai, Mbak? Udah ya? Udah, Bu. Ya. Ini tugasnya akan saya koreksi
nanti minggu depan saya akan kasih tahu nilainya berapa aja yang dapat ya. Oke, cukup sekian pertemuan pada siang ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang ditanyakan nanti bisa menemui saya di ruangan. Kalau enggak ya pertemuan berikutnya juga nggak apa-apa. Cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.